Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Sebelum kita memulai kajian kita, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, Inna min asyaddin nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun alladzina yudhahuna khalqallah. Orang yang termasuk paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah mereka yang menggambar atau memfoto makhluk yang bernyawa, karena dengan itu mereka hendak menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami berharap agar tidak ada dari kita yang mengambil gambar, foto, ataupun video dan semisalnya, agar kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di tempat yang suci ini, Masjid An-Nur. Besar harapan kita termasuk dari orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Jika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, mereka baca ayat-ayat Allah, kitabnya, itu yang mereka pelajari di antara mereka, maka turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan, yang itu diharapkan oleh semua orang. Hanya saja mereka banyak tidak mengetahui kemana harus mendapatinya. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka pun diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayangnya. Dan mereka disebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya.
Maka jazallahu khairan segenap pihak, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar di sisinya, yang berandil untuk terlaksananya pengajian semacam ini, utamanya kepada segenap takmir masjid ini. Kita berharap ini semua menjadi timbangan kebaikan mereka di akhirat kelak, di hari yang Allah katakan manusia tidak akan berguna bagi mereka harta dan anak cucunya. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbu yang salim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia semuanya dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada beliau. Kemudian itu beliau jelaskan dengan sunnahnya. Firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu dzikra, Quran ini, agar kamu jelaskan kepada umat manusia ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah beliau memaparkan dan menjelaskan segala syariat Allah yang telah Allah wahyukan, perintah yang Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia, bahkan di kalangan jin sekalipun. Demikian agama yang sempurna ini yang Allah telah sempurnakan bagi mukminin, diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada', dikala beliau wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka dengannya Allah tidak akan terima dari makhluknya siapapun, agama apapun itu kecuali Islam yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh beliau. Allah sebutkan itu di dalam Quran. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, yang diridhoinya dan yang ia terima, dan hanya ia terima Islam. Di Ali Imran pun Allah sebutkan, "Waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengharapkan selain Islam
sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya. Falan yuqbala min. Sampai kapanpun tidak akan diterima, tidak akan diridhoi Allah. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena baginya azab Jahannam yang begitu dahsyat. Murka Allah padanya. Dan kerugian yang terbesarlah di saat itu. Diwajibkan oleh Allah untuk umat ini taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengimani dan mengikuti ajarannya. Di dalam banyak ayat-ayat Quran, kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah sebutkan itu 33 kali di dalam Quran, di surat yang berbeda-beda, dalam konteks ayat yang berbeda-beda, yang maknanya perintah wajib ketaatan kepada Rasulnya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Taati Allah, taati Rasulnya. Yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sekian banyak ayat menunjukkan pentingnya dan besarnya makna ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus oleh Allah untuk ditaati, menjadi panutan, tauladan bagi umat ini. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus Rasul kecuali agar ditaati mereka dengan izin Allah. Maka yang tidak mengimani beliau, tidak mau mengimani kerasulannya, tidak mau menerima dan mentaati ajaran yang dibawa oleh beliau, maka tidak akan Allah terima darinya, dan dia neraka tempatnya baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun yamutu yawma yamut wa lam yu'min bima ji'tu bihi min ashabin nar. Demi Allah, siapapun yang mendengar dakwahku dari umat ini, umat dakwah, baik itu seorang Yahudi ataupun dia seorang Nasrani, di hari dia mati sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia masih tidak beriman dengan aku, dengan yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, kekal abadi di dalamnya. Karena dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam umum kepada seluruh umat ini, dan Allah wajibkan semuanya untuk taat kepada beliau. Itulah rahmat lil alamin yang sering diselewengkan dan disalahartikan oleh orang-orang yang picik pikirannya. Allah sebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam ini.
penafsiran para ulama tafsir, Imam Baghawi, Imam Ibnu Katsir, dan perlu diketahui kedua imam besar ini dari madhab Syafi'i. Ibnu Katsir, Baghawi, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Demikian pula Imam As-Sa'di rahimahullah. Ketika menafsirkan ayat ini bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat kepada segenap alam. Ada yang menafsirkan sama penafsirannya, cuman ibarat atau kalimat yang mereka sampaikan berbeda. Hanya maknanya sama satu dengan yang lain. Ada yang menafsirkan alamin di dalam ayat yang dimaksud mukminin. Maka Rasul diutus sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Benar-benar menjadi rahmat bagi yang beriman kepada beliau, yang mentaati beliau, mengikuti ajarannya. Ada pula seperti Ibnu Abbas dan yang lain menafsirkan ayat umum. Rasul itu rahmat bagi mukminin, tentunya itu di dunia dan akhirat mereka rahmat. Di dunia kehidupan mereka akan terbimbing pada hidayah, kehidupan yang bahagia, makmur. Di akhirat mereka selamat dari murka Allah dan surga bagi mereka. Rasul pula rahmat bagi selain mukmin. Benar, beliau sebagai rahmat diutus Allah, bahkan itu kepada non-muslim. Tetapi apa maknanya? Kata Ibnu Abbas, di mana di dunia rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak di bumi hanguskan oleh Allah secara total dan semuanya. Ditunda dan diberi waktu oleh Allah di dunia untuk mereka mau bertobat, mau mengimani dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberi waktu sekian lama sampai dia datang ajalnya. Dan itu rahmat baginya. Semoga dia mau berbenah diri, semoga dia mau tobat, mau insaf, mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka di akhirat azab yang begitu dahsyat baginya. Rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagi yang mengimani, bagi yang mendengar dan mentaati ajarannya. Tapi bagi yang menolak, bagi mengingkari dan tidak mau mentaati dan mendengar seruan Rasul SAW dalam ajarannya, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat itu. Demikian penafsiran ayat yang benar seperti difahami para imam mufassirin. Tidak seperti yang diselewengkan oleh kebanyakan mereka. Rasul rahmat, diutus oleh Allah sebagai rahmat. Ya Allah rahmat kepada muslim, kepada kafir, kepada siapapun, rahmat baginya. Sehingga dipaksa ayat ini dilarikan dan ditarik kepada pluralisme. Dipaksa dan ditarik kepada kesamaan agama. Semuanya nggak ada beda, sama semua agama. Orang mau meluk agama apa terserah dia. Rahmat Islam ini bahkan
Mereka katakan tidak boleh yang muslim mengatakan hanya agama dia yang benar, yang diterima Allah, yang lain kufur dan salah. Nggak boleh katanya. Karena rahmat Islam ini. Begitukah mana ayat? Rasul rahmat bagi yang mengimani, bagi yang mau taat di dunia dan akhiratnya. Adapun yang mengkufurinya, seperti Allah telah sebutkan dalam Quran, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia merugi besar. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah murka padanya, tidak akan diridhai oleh Allah yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya. Dia beribadah, dia beragama dengan selain Islam, dengan selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa, beliau ajarkan kepada umatnya, tidak akan Allah terima. Rasulullah sallallahu sebutkan, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang diberikan oleh Allah, dihadiahkan kepada mukminin yang mau mengimani, mau menjawab, mau mendengar dan mengikuti tuntunan beliau, Islam yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dasar yang sangat pokok dalam agama kita yang mulia ini, yang kita cintai ini, Islam, bahwa al-haq itu sifatnya pasti, qat'i, datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabbmu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Wa qulil bik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang lalai dari kami, bahwa kebenaran itu dari Rabbmu, dari Allah. Maka yang mau kufur, kufur, yang mau beriman, beriman. Dan ini tahdid, bukan pilihan. Tetapi makna ayat adalah ancaman dari Allah. Setelah jelasnya kebenaran ini, setelah diutusnya Rasul, setelah diturunkannya Quran, dakwah sedemikian rupa, masih ada yang kufur, silahkan kufur. Silahkan, ini bukan pilihan, tetapi ancaman besar, ancaman berat dari Allah jika mereka masih mau memilih kekufuran daripada iman. Wa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Dan apalagi setelah al-haq kecuali ad-dhalal, kesesatan. Semua ini kata Al-Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullah menunjukkan bahwasanya kebenaran itu pasti dan satu, tidak berbilang,
dia yang datang dari Allah, dia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haq. Dan ini menjadi dasar yang karenanya ketika tidak difahami dengan baik, orang pada persimpangan jalan, mereka yang menyuarakan Islam Nusantara ataupun yang sebelum itu Islam liberal, selalu menganggap bahwa kebenaran itu nisbi, relatif, bisa banyak berbilang. Makanya ini yang membuat mereka menyeru kepada persamaan agama. Semuanya benar, bisa benar. Tidak harus satu kebenaran itu. Tidak pasti. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, tidak pasti kebenarannya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setiap urusan dalam kehidupan kita yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada surganya, pastilah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya. Setiap kejelekan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, pastilah Rasul telah mengingatkan mereka darinya. Dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sebutkan, "Ma ba'atsallahu min nabiy illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Setiap nabi yang diutus oleh Allah menjadi misi para nabi itu alaihimussalam untuk mengajarkan kepada umatnya setiap kebaikan yang nabi itu tahu itu baik bagi umatnya. Mengingatkan umatnya dari segala kejelekan yang Nabi itu tahu itu jelek bagi mereka. Rasulullah pun menyebutkan perkara yang sama. Ma baqiya syai' yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyantu lakum. Tidak tersisa sesuatu yang mendekatkan kalian ke jannah, ke surga, kecuali aku telah jelaskan kepada kalian. Ma baqiya syai'un yubaidukum 'anil nar illa qad bayyantu lakum.
Tidak ada sesuatu yang itu akan menjerumuskan kalian ke neraka, kecuali aku pun telah jelaskan kepada kalian agar mereka terhindar jauh darinya. Rahmat kepada mukminin. Di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permisalan yang begitu indah antara beliau dengan umat ini. Innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada nara. Permisalan antara aku dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api di malam hari yang dingin, di tengah hutan atau di mana. Begitu api menyala, faja'alal junadab wal farash yaqa'na fiha. Maka binatang atau serangga-serangga kecil malam berebut dengan cepatnya ingin masuk terjun ke dalam api. Kata sekarang nggak perlu api, lampu saja kalau musim hujan terutama, kan banyak serangga, laron atau apa, dipenuhi. Mereka cari kehangatan. Faja'ala yadhubbuhunna anha. Maka orang ini yang menyalakan api karena tahu dan iba berusaha menghalau serangga-serangga ini, kasihan nanti terbakar. Diusir. Tapi serangga nggak mau tahu. Tetap dia melawan dan ingin terjun ke api itu. Terbakar dan hanguslah di sana. Dengan anggapan di situ dia akan hangat. Tidak tahu di situ dia terbakar. Fa'ana akhidun fi hujazikum 'anil nar wa antum tafallatun min yadayya. Maka aku, ini Rasulullah, orang yang memegang erat pinggul kalian, didekap erat-erat supaya kalian nggak lepas. Tetapi kalian tetap memberontak, ingin lepas dari dekapan itu, lari menuju api neraka. Kalian lakukan, kalian ini yang dimurkai Allah. Rasul rahmat kepada umatnya, diingatkan, dinasehati, diajari, ini jangan, ini lakukan yang ini haram, ini seakan seperti orang yang memegang pinggul, jangan. Tapi yang dipegang ini nggak mau tahu, nggak paham, dia berusaha memberontak bagaimana bisa lepas dan bisa lari menuju adab baginya. Inilah sekilas tentang dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wajibkan kepada segenap jin dan manusia. Harus ditaati, harus semuanya tunduk dan mengikutinya. Hanya satu ini kebenaran yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya. Selainnya tidak akan Allah terima. Yang lain tidak akan Allah ridhai dan merugi dia di dunia dan akhiratnya. Ini muqaddimah perlu kita sampaikan sebagai dasar untuk selalu kita ingat tentang Islam yang mulia ini, Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu yang dikehendaki oleh Allah.
itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita akan memahami pada berikutnya nanti insyaallah salat setelah Isya tentang beberapa pokok ajaran Islam Nusantara dan sebab mereka mengambil jalur itu dalam pemahamannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita persiapan untuk salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.